Perhatikan bahwa keluarga kulit putih di depan Anda dengan senang hati mengambil foto keluarga, tetapi anak laki-laki kulit hitam yang mereka adopsi hanya bisa melihatnya dengan menyedihkan. Saat ini, sang ibu tidak peduli dengan perasaan keluarga. Dia memanggil anak laki-laki itu untuk berfoto bersama, jadi dia dengan canggung masuk ke tengah-tengah keluarga. Dengan sekali klik, anak laki-laki berkulit hitam itu merasakan hangatnya rumah untuk pertama kalinya. Roda nasib mulai berputar. Nama anak laki-laki itu adalah Mike. Meskipun dia baru berusia 16 tahun, tingginya lebih dari 2 meter dan beratnya lebih dari 300 kg. Salah satu kakinya satu ukuran lebih besar dari kepala seorang gadis. Tapi kecerdasannya baru berusia 6 tahun. Ayahnya tidak diketahui, dan ibunya adalah seorang Yin Junzi. Pemerintah telah lama mencabut hak asuhnya. Hanya dalam beberapa tahun, ia bahkan diadopsi oleh 7 atau 8 keluarga, namun tidak ada yang memperlakukannya sebagai anggota keluarga sungguhan. Ia sering mendengar orang tua angkatnya memperdebatkan keberadaannya. Mike tahu sudah waktunya untuk berangkat. Sejak saat itu, ruang cuci menjadi tempat berlindungnya dari angin dan hujan. Sisa popcorn yang dimakan orang lain di arena adalah seluruh jatahnya. Tapi Anda tidak akan pernah menyangka. Bocah jalanan yang tampak kikuk ini akan tumbuh menjadi superstar di masa depan. Yang lebih keterlaluan lagi ini adalah kisah nyata. Pada suatu malam hujan di awal musim dingin, Mike menggigil di jalan dengan pakaian lengan pendek. Saat ini, keluarga Tausi kebetulan lewat. Is he wearing? It's freezing. What's his name again? Big Mike. Dalam istilah Cina, dia sangat bodoh. Jadi ayah menurunkan kaca jendela dan bertanya pada Mike kemana dia pergi. Mike bilang dia akan pergi ke game. Ayah tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar ini. Ia hanya bisa pergi begitu saja, namun semakin ia memikirkannya, ia semakin merasa tidak nyaman karena gimnasium saat ini sudah tutup. Ia pun segera meminta suaminya untuk memutar mobilnya dan datang ke rumah Mike. Samping. Menanyakannya mengapa dia pergi ke game begitu terlambat. Di bawah pertanyaan terus-menerus dari ibunya, Mike hanya bisa menjelaskan dengan suara rendah bahwa dia benar pada awalnya. Tau 11 kemudian bertanya kepadanya apakah dia punya tempat untuk menginap malam ini. Mike mengangguk terlebih dahulu, tetapi di bawah tatapan tegas ibunya, dia menggelengkan kepalanya dengan hati-hati. Kali ini, Tau 11 menoleh untuk melihat suaminya, dan suaminya segera memahami rencananya. Begitu saja Mike masuk ke dalam mobil keluarga Tausi dan pulang bersama mereka. Begitu sampai di depan pintu, matanya terbelalak. Ini pertama kalinya dia melihat villa semewah itu. Tapi seperti di rumah lainnya, Mike yang baru datang hanya bisa tidur di sofa untuk sementara waktu. Tapi ini pasti sofa paling nyaman yang pernah dia tiduri. Tapi saat Tausi kembali ke kamar, dia tidak bisa. Tidak tidur. Dia mulai khawatir apakah dia telah memancing serigala ke dalam rumah. Apa yang akan terjadi jika Mike mencuri sesuatu? Namun sang suami dengan tenang kembali dan menunggu untuk mengetahuinya keesokan paginya. Ketika Tau 11 turun dengan cemas, dia hanya melihat selimut yang tertumpuk rapi di atas sofa, dan Mike sudah lama pergi. Tau 11 tiba-tiba merasa malu dengan keraguannya. Jadi dia bergegas keluar untuk menyusul Mike. Hari ini kebetulan adalah hari Thanksgiving, jadi Tau 11 mengundangnya untuk tinggal dan makan bersama. Saat waktu makan siang tiba, meja dipenuhi dengan segala macam makanan lezat. Seluruh keluarga segera mengerumuninya, dan Mike buru-buru datang. Adiknya dengan baik hati memberinya sepiring, tapi dia hanya memesan nasi goreng dan sayuran yang tidak dimakan siapapun, lalu diam-diam memasukkan sepotong roti ke dalam sakunya. Karena dia takut jika dia makan terlalu banyak, dia akan tidak disukai oleh keluarga. Ketika Tau 11 keluar dari dapur, Mike sedang menikmati makanan langka ini di meja makan. Ibunya merasakan rasa hormatnya. Melihat kembali kelakuan keluarganya, semua orang dengan malas berbaring di sofa sambil menonton dan makan. Ia segera mengambil remote control untuk mematikan TV dan meminta semua orang untuk meletakkan semua makanan di atas meja. Bagaimanapun juga, hari raya harusnya dirayakan dengan meriah. Lalu atas desakan sang ibu, keluarga tersebut mulai berdoa bergandengan tangan, dan sang adik tak segan-segan mengulurkan tangannya kepada Mike dan mencobanya pada sang kakak.
Baru pada saat itulah Mike berani mengulurkan tangan besarnya yang pemalu. Dengan cara ini, dia menghabiskan Thanksgiving pertama dalam hidupnya, dan merasakan apa artinya menjadi hangat dan dihormati untuk pertama kalinya. Setelah makan, kata Mike. Melihat Mike, dia menolak mengatakan apapun, tahu 11 juga sedikit marah. Tell me just one thing I should know about you, just one. I don't like to be called Big Mike. Tahu 11 mengangguk gembira. Meski anak ini tidak punya apa-apa, ia sudah mulai belajar menjaga harga dirinya. Kemudian di bawah bimbingan Mike, mereka datang ke daerah kumuh untuk mengambil pakaian bekas dari ibu kandungnya, namun saat tahu 11 hendak keluar dari mobil, Mike mengunci pintu mobil karena banyak gangster menganggur di mana-mana. Dia tidak ingin tahu 11 mendengar kata-kata kotor mereka, dan dia tidak ingin tahu 11 terluka sedikit pun. Kemudian Mike berjalan ke pintu rumahnya sendirian, hanya untuk melihat pemberitahuan penarikan kembali rumah terpampang di pintu. Tampaknya ibunya telah diusir oleh pemilik rumah. Tempat tinggal ibunya sebelumnya adalah rumahnya di dalam hatinya. Namun kini rumahnya telah benar-benar hilang. Mike duduk di pojok dengan mata merah dan menangis tanpa suara. Untungnya, dia sudah terbiasa mencerna semua emosinya sendirian selama bertahun-tahun. Setelah beberapa saat, dia kembali ke mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Taoshi, yang lembut dan bijaksana, juga melihat petunjuknya, tetapi dia tidak bertanya. Ada pertanyaan lagi. Aku langsung mengajak Mike ke toko pakaian ukuran plus. Aku melihat harga mahal di labelnya. Mike yang bijaksana hanya menggeleng dan berkata dia tidak menyukainya. Akhirnya dia memilih pakaian yang sedang diobral di toko. Dia sangat bijaksana sehingga membuat orang merasa tertekan. Pada malam hari, Tahu 11 bertanya pada Mike apakah dia ingin tinggal di sini. I don't wanna go anyplace else. Tahu 11 sangat senang mendengarnya. Keesokan harinya, dia membuatkan kamar untuk Mike dan membeli tempat tidur besar yang cukup besar untuk menampungnya. Tapi Mike dengan hati-hati bertanya apakah ini untukku. What? Never had one before. What, a room to yourself? A bed. Jawaban ini membuat Taoshi tersedak sesaat. Ia menahan air matanya dan bersembunyi di kamar sebelah dan tidak bisa tenang dalam waktu yang lama. Sulit membayangkan masa kecil seperti apa yang dialami anak ini. Setelah berpikir lama, dia mengambil keputusan, yaitu mengadopsi Mike dan memberinya rumah yang sebenarnya. Fakta bahwa seorang anak laki-laki kulit hitam tinggal di keluarga kulit putih segera menimbulkan kehebohan di kalangan para wanita. Beberapa wanita kaya berkumpul dan menertawakan Taoshi, mengatakan bahwa restorannya mungkin tidak cukup untuk pria besar. Seorang wanita bahkan bertanya langsung, "Putrimu cantik sekali. Apakah kamu tidak khawatir pria kulit hitam itu akan melakukan sesuatu yang keterlaluan?" Shame on you. Pada akhirnya pestanya bubar, namun setelah kembali ke rumah, Tahu 11 tetap menanyakan pendapat putrinya, meski dia tidak menyatakan keberatan, ada ekspresi ketidaksenangan di wajahnya. Karena selama ini dia menahan rumor dari teman-teman sekelasnya hingga keesokan harinya, ketika adiknya melihat Mike mendorong anak-anak di ayunan, dan dia akhirnya menyadari bahwa anak laki-laki ini harus diperlakukan dengan lembut oleh dunia. Di perpustakaan, agar tidak menimbulkan masalah pada adiknya, Mike selalu sengaja menghindarinya. Melihat tatapan aneh di mata teman-teman sekelas di sekitarnya, adiknya tiba-tiba menyadari bahwa dia harus melindungi keluarganya, jadi dia dengan tegas berdiri dan duduk di sebelah Mike. Hal ini membuat Mike sangat bingung. Quit looking at me like that. I mean, we studied together at home. Alasan Mike bisa bersekolah di sekolah yang sama dengan adiknya adalah karena adanya pelatih sepak bola di hadapannya. Saat pertama kali melihat Mike bermain basket, ia tertarik dengan tubuhnya yang kuat dan kecepatannya yang fleksibel. Mother of God. Jika dia bermain rugby, dia akan benar-benar tak terkalahkan. Pelatih segera memutuskan untuk mengakui dia sebagai pengecualian, tetapi dia segera menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar karena IQ Mike terlalu rendah. Ia sama sekali tidak bisa memahami keterampilan dan aturan rugby. Dalam olahraga yang penuh benturan fisik ini, ia bahkan tidak mau berinisiatif menyerang. Ia hanya menggendong lawannya di atas tubuhnya dan berlari. Hal ini membuat sang pelatih sangat membencinya. Dalam kesannya, setiap anak yang keluar dari daerah kumuh seringkali melakukan kekerasan. Namun Mike sangat jinak seperti domba.
Tidak peduli seberapa sering Anda memukul atau memarahinya, dia tidak akan melawan. Untuk membantu Mike benar-benar memahami esensi rugby, adik laki-lakinya menggunakan berbagai botol bumbu untuk menutupi taktiknya. Mereka juga menyesuaikan sejumlah rencana latihan untuk meningkatkan kecepatan dan daya tahannya, bahkan bertindak sebagai barbel bagi Mike untuk melatih kekuatan lengannya. Suatu hari, Mike tiba-tiba mendatangi ibunya dan memintanya untuk mengikuti tes SIM. Taosi langsung bingung. Kamu bahkan tidak punya mobil. Apa gunanya punya SIM? Baru setelah itu Mike mengungkapkan pikiran batinnya. Something to carry. With my name on it. Ibu terdiam karena dia tidak hanya ingin Mike tinggal di rumah, tapi juga ingin memberinya rumah yang diakui hukum. Jadi Tao 11 tidak sabar untuk menjalani prosedur adopsi keesokan harinya. Ibunya adalah seorang Yin Junzi. Dia telah melahirkan lebih dari selusin anak, tetapi mereka semua diadopsi oleh keluarga lain. Mike diambil paksa dari ibunya ketika dia berusia 7 tahun. Sekarang hak asuhnya menjadi milik pemerintah. Selama Tao 11 menandatangani perjanjian adopsi, tidak perlu memberitahu ibu kandung Mike, tetapi Tao 11 tetap memutuskan untuk berkunjung. Dia adalah wanita yang sangat kuyu dan kurus. Ketika dia mengetahui bahwa Mike diadopsi oleh pria kulit putih di depannya dan tidak memerlukan subsidi pemerintah, mata ibu Mike tiba-tiba memerah. Dia tahu bahwa putranya telah bertemu dengan orang baik. Lalu dia memberitahu Taosi bahwa Mike adalah seorang pelarian dan salah satu putra kesayanganku. Jika suatu saat dia menghilang, harap bersabar. Ternyata kemanapun Mike dikirim selama ini, dia dengan polosnya akan berlari kembali untuk merawat ibunya. Tidak peduli berapa banyak tempat dia berpindah tempat tinggal, dia akan selalu ditemukan oleh putranya. Sekarang dia melihat seseorang yang benar-benar merawat Mike, dia merasa lega sekaligus malu. Di saat yang sama, ia juga sangat enggan untuk menyerah. Tao Xin yang juga seorang ibu memahami suasana hatinya saat ini dan langsung menghiburnya. So you'll always be Michael's mama. Would you like to see him? No. Not this way. Setelah pulang ke rumah, Tao 11 segera mengadakan pertemuan keluarga dan secara resmi menanyakan kepada Mike apakah ia bersedia bergabung dengan keluarga besar. Mike memandangi adiknya dan kemudian kakaknya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Thought I already was. Dengan begitu, Mike resmi menjadi anggota keluarga tersebut. Tak lama kemudian ia pun memperoleh dokumen sah pertama dalam hidupnya, dan akhirnya ia bukan lagi orang yang transparan. Selain itu, ayahnya juga menyiapkan kejutan yang lebih besar lagi untuknya, yaitu truk pickup Everest yang sangat keren di hadapannya. Sang adik dengan penuh semangat meminta Mike untuk mengajaknya jalan-jalan. Kedua bersaudara itu langsung menggunakan mobil tersebut sebagai KTV sambil menggoyangkan badan dan menggelengkan kepala, sehingga detik berikutnya mereka menjadi sangat bahagia dan sedih. Ketika ibuku menerima telepon dan datang, mobil rusak parah akibat tabrakan tersebut. Untung saja adik saya terlihat berlumuran darah, namun hanya ada goresan di kulit kepala saja. Bahkan polisi pun menganggapnya aneh. Zaoli mengatakan, airbag tersebut akan mengembang dengan kecepatan 200 km per jam. Jika anak semuda dia menabrak airbag tersebut, wajahnya akan berubah bentuk, lehernya akan patah, bahkan bisa mati seketika. Merupakan keajaiban bahwa dia selamat dengan selamat. Ketika ibunya berjalan untuk menghibur Mike, dia menemukan bahwa lengannya penuh dengan bekas luka. Ternyata tidak banyak keajaiban di dunia ini, Mike lah yang menggunakan lengannya untuk menahan dampak kantung udara pada saat terjadi kecelakaan, sehingga membiarkan dirinya menanggung semua lukanya. Awalnya ibu saya tidak mengerti kenapa dia melakukan hal tersebut karena kebanyakan orang tidak bisa bereaksi. Sampai hari itu, guru membawakan lembar psikotes Mike. Baru pada saat itulah kebenaran terungkap. Keterampilan akademis dan sosialnya berada di bawah, namun kesadaran perlindungannya sempurna. Oleh karena itu, perlindungan Mike terhadap keluarganya telah menjadi naluri yang mengakar. Ini memang salah satu kelebihannya, namun merupakan kelemahan fatal dalam rugby. Di tempat latihan, Mike tetap tidak ingin menyakiti siapapun, meski pelatih berteriak, itu tidak akan membantu. Akhirnya ibu yang berada di pinggir lapangan tidak tahan lagi. Ia menarik Mike dan berkata, you would have stopped them, right? And when you and SJ were in that car wreck, what did you do to the airbag? Stopped it. You stopped it. You stopped it. This team is your family, Michael. You have to protect them from those guys, okay? Setelah mengatakan itu, ibuku menepikan quarterback di tim dan memberitahu Mike bahwa sebagai seorang penyerang, dia harus melindunginya seolah-olah dia adalah miliknya.
Kemudian dia menepikan seorang penjaga pendek dan berkata bahwa dia seperti adik laki-laki di tim keluarga. Kali ini, Mike bertanya lagi tentang ayah dan saudara perempuannya. Ibunya berkata bahwa mereka juga ada dalam tim dan kamu harus melindungi rekan satu timmu sama seperti kamu melindungi mereka. Dengan cara ini, ibunya membangunkan Mike di jalan anggota keluarga. Yang lain bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun dalam latihan berikutnya, Mike seperti binatang buas yang terbangun. Dia tidak hanya bisa menggunakan fisiknya yang seperti Tarzan untuk melawan lawan-lawannya, ia juga memiliki kecepatan yang cukup cepat sehingga membuat lawannya tidak bisa menerobos pertahanan. Baru beberapa minggu latihan, ia sudah memasuki pertandingan resmi. Dan menghadapi begitu banyak penonton untuk pertama kalinya, Mike jelas tak bisa melepaskannya. Hal ini pula yang menyebabkan pemain lawan bernomor punggung 66 itu sering masuk ke kuarter keempat. Ayahnya terus berteriak di hadapan penonton, sang adik jelas tidak senang, namun ibunya menyuruhnya untuk tidak peduli. Namun pemain nomor 66 terus-menerus menghina Mike, tidak hanya menyebutnya bodoh, bahkan mengancam akan membunuhnya hari ini, sehingga di game berikutnya ia terus menggunakan jurus palsu untuk membingungkan Mike. Saat itu Mike terjatuh ke tanah karena melakukan intersepsi. Pemain bernomor punggung 66 justru langsung menendang kepalanya. Ketika pelatih melihatnya, ia menjadi geram dan bergegas menemui wasit untuk berdebat. Alhasil, ia mendapat kartu kuning terlebih dahulu. Kini sang pelatih benar-benar marah. This young man plays for my team, and I will defend him like he's my own son against you. Semakin banyak pelatih berbicara, dia semakin marah. Dia bahkan bergegas menunjuk hidung pelatih dan memarahinya. Tanpa diduga, dia dipeluk oleh Mike. Coach, I got you back. Ketika dia kembali bermain, Mike benar-benar mengerti apa yang dikatakan ibunya hari itu. Rekan satu timnya adalah keluarga yang ingin dia lindungi. Pada saat ini, binatang yang tertidur di dalam tubuhnya benar-benar terbangun. Saat wasit memberi perintah, Mike mencengkeram kerah pemain nomor 66 dan bergegas pergi. Bahkan pelatih berteriak kegirangan, penonton berdiri dan bersorak tak percaya. Mereka belum pernah melihat pemain sekuat itu sampai rekan setimnya mencetak touchdown. Mike tetap tidak berhenti. Pemain malang nomor 66 hanya diusir keluar lapangan dan hancur berkeping-keping. Hal ini membuat ibuku merasa tidak enak. Deliverance. You see number 74? Well, that's my son. Pada game berikutnya, Mike terus-menerus menghantam lawan, hingga benturan kelima, pemain nomor 66 akhirnya tidak tahan lagi dan hanya bisa tertatih-tatih kembali ke lapangan untuk beristirahat. Tidak ada keraguan bahwa tim Mike pada akhirnya menang. Adik laki-lakinya merekam seluruh permainan dan membuatnya menjadi CD, dan kemudian mengirimkannya ke mitra perekrutan di sekolah terkenal. Kelompok pelatih yang belum pernah melihat orang jenius seperti itu sebelumnya, masih terkejut ketika melihat aura Mike Yifu saat Guan Wanfu tidak terbuka. I want him bad. Keesokan paginya, para pelatih ini bergegas ke sekolah Mike tanpa henti. Di antaranya adalah pelatih peraih medali emas yang telah memenangkan beberapa kejuaraan Super Bowl. Namun, mereka masih tidak percaya bahwa Mike bisa sebaik itu. Jadi atas permintaan semua orang, Mike memulai latihan konfrontasi dengan penyerang terbaik lainnya. Saat pelatih meniup peluit, Mike menjatuhkan lawannya ke tanah dalam waktu kurang dari 1 detik. Penampilan luar biasa ini langsung membuat kaget banyak pelatih. Namun detik berikutnya mereka semua serempak memanggil pimpinan sekolah dan memberikan syarat yang sama. Selama Mike lulus ujian, ia akan diterima. Nilai Mike di kelas budaya sangat buruk sehingga ibunya harus mengeluarkan banyak uang untuk menyewa tutor dari alma maternya. Bahkan ayahnya sendiri yang mengajari Mike secara filsafat. Kerja kerasnya membuahkan hasil dan Mike akhirnya lulus dengan nilai yang cukup bagus. Di saat yang sama, ambang batas keluarga hampir ditembus oleh para pelatih dari universitas-universitas besar. Beasiswa yang mereka tawarkan bahkan lebih dilebih-lebihkan dari yang sebelumnya, bahkan mereka memberi Mike kehormatan tertinggi untuk memimpin tim. Itu juga merupakan alma mater ayah dan ibunya. Mereka semua berharap Mike bisa membawa kejayaan bagi alma maternya. Maka atas saran keluarganya, Mike akhirnya memilih Universitas Mississippi. Namun hari itu, para penyelidik dari Athletic Association tiba-tiba mendatangi Mike. Mereka menduga keluarga Taosi mengadopsi Mike karena bakat olahraganya dan ingin memanfaatkannya untuk mengabdi pada alma maternya. Awalnya Mike tidak percaya,
sehingga penyelidik memberitahunya bahwa guru Anda adalah seorang profesor di Universitas Mississippi. Tuan dan Nyonya Taoshi juga siswa di sana dan sekarang menjadi salah satu pemegang saham sekolah ini. Hanya ada alasan untuk mencurigai bahwa semua yang dia lakukan adalah demi keuntungan. Dia bahkan tidak pernah menanyakan pendapat Anda. Argumen yang tampaknya masuk akal itu tiba-tiba membuat Mike bingung. Mungkinkah semua perawatan sebelumnya itu palsu? Ia langsung bertanya kepada ibunya dengan marah. Everything. Was it for you or was it for me? Was it so I would go to school where you wanted? Was it so I would do what you wanted? Michael, honey, I need for you to just listen to me, all Don't you right? dare lie to me. You're not stupid. Tao 11 hanya ingin menjelaskan, tapi Mike tidak memberinya kesempatan sama sekali. Malam harinya, Tao 11 bertanya kepada suaminya apakah dia telah melakukan kesalahan. Sang suami berkata bahwa semua yang kami lakukan dilakukan dengan hati nurani yang bersih. Namun Tao 11 tetap percaya bahwa ia tidak boleh terlalu ikut campur dalam hidupnya, apalagi menanyakan apa yang ia pikirkan. Di sisi lain, Mike yang hilang kembali ke bekas daerah kumuh. Para gangster kecil itu masih penuh dengan kata-kata kotor seperti sebelumnya. Mike tidak ingin berbicara dengan mereka. Tetapi bos kulit hitam itu melontarkan lelucon yang keji dan vulgar tentang saudara perempuan dan ibunya. Ia bahkan mengancam akan masuk ke rumahnya untuk bersenang-senang. Hal ini sangat menyentuh sikap Mike yang membalikkan usia. Meski pihak lain mengeluarkan pistol, ia tidak takut sama sekali. Hanya dalam beberapa detik, dia menjatuhkan semua orang yang hadir ke tanah. Pada saat itu, Mike benar-benar menyadari bahwa keluarga Taoshi telah menjadi keluarga yang paling ingin dia lindungi. Keesokan harinya, ibunya datang ke daerah kumuh sendirian untuk melihat untuk Mike. Namun dia mengetahui bahwa Mike memukuli para gangster di depannya dan mendengarkan kata-kata kotor dan ancaman mereka terhadap ibunya. Hear me, bitch. No, you hear me, bitch. You threaten my son. You threaten me. You so much as cross into downtown, you will be sorry. I'm in a prayer group with the DA. I'm a member of the NRA, and I'm always packing. Kelompok gangster ini sangat terkejut sehingga mereka tidak berani menjawab. Mereka mencari kemana-mana di Taoshi tetapi tidak menemukan apapun. Telepon tiba-tiba berdering, Ibu Michael. Ini pertama kalinya Michael menelepon ibunya. Setelah bertemu, ibu dan anak tersebut memulai percakapan panjang. Namun ada satu masalah yang masih belum bisa dipecahkan oleh Taoshi. Mike tinggal di perkampungan kumuh tempat berkumpulnya remaja bermasalah sejak dia masih kecil. Mengapa dia bisa tetap berhati polos tanpa terpengaruh? Mike mengatakan bahwa setiap kali sesuatu yang buruk terjadi pada saya ketika saya masih kecil, ibu saya akan menyuruh saya untuk menutup mata. Dia tidak ingin saya melihat dia menggunakan narkoba atau melakukan hal-hal buruk lainnya. And when she was finished, all the bad things were over, she'd say, "Now when I count to 3, you open your eyes. The past is gone. The world is a good place. And it's all gonna be okay." Ternyata kasih sayang ibu kandungnya lah yang menjaga kebaikan dan kesuciannya. Belakangan, Tao 11 meminta maaf atas kelakuannya sebelumnya. Seharusnya ia tidak pernah menanyakan pendapat Mike, dan berjanji bahwa meskipun Mike memilih tim Tennessee yang paling dia benci, dia dan ayahnya akan tetap ada untuk menyemangatinya. Kemudian Mike tiba-tiba bertanya bagaimana jika saya tidak suka bermain sepak bola dan memilih menjadi gangster jalanan. It's your decision. Mike tersenyum penuh arti setelah mendengar ini. Kemudian dia menemui penyelidik dan berkata, "Tahukah Anda mengapa saya memilih Universitas Mississippi? Karena keluarga saya semua belajar di sana, dan saya akan menjadi yang berikutnya." Penyidik langsung tersenyum karena dia tahu bahwa ini adalah pemikiran yang paling benar di hati Mike. Waktu terus berlalu dan segera tiba waktunya untuk mulai sekolah, tapi wajah ibuku tetap cemberut hari itu. Sama seperti setiap ibu yang menyekolahkan anaknya, hatinya dipenuhi dengan kontradiksi antara suka dan duka. Setelah memberikan segala instruksi, ibu duduk di dalam mobil tanpa menoleh ke belakang, tetapi Mike sepertinya melihat sesuatu. Dia mengetuk jendela mobil dengan ringan dan berkata bahwa dia ingin pelukan yang layak. Kemudian ibunya berbalik, ternyata dia diam-diam menangis di dalam mobil. Ibunya lalu keluar dari mobil dengan gembira. Menurutku ini seharusnya menjadi pelukan terhangat di dunia. Ini adalah film yang diadaptasi dari kisah nyata. Karakter prototipe Mike diberi nama Michael O. Ia tumbuh dari seorang tunawisma menjadi manusia bintang dengan gaji tahunan puluhan juta.
Hal ini tidak terlepas dari kebaikan semua orang di sekitarnya. Ia memiliki tubuh yang paling kuat, tapi itu juga memiliki kelemahan yang paling fatal. Untungnya, Mike yang baik hati bertemu dengan keluarga Taoshi yang baik hati, mengubah kelemahan asli menjadi keuntungan terkuat. Mengubah kehidupan seorang anak kecil yang awalnya suram. Sahabat, jika saat ini kamu sedang terjebak dalam situasi sulit dalam hidup, mohon jangan menyerah dan berkecil hati. Kamu harus percaya bahwa akan selalu ada seberkas cahaya yang mampu menembus awan dan menerangi hidupmu.